Ta'ala. Allah menjanjikan siapa yang beribadah dengan sungguh-sungguh di malam Lailatul Qadar, maka diampunilah dosa-dosanya di masa lalu, dikabulkan segala hajat, dan mendapat pahala berlipat ganda. Masya Allah. Seperti apakah tanda hadirnya malam Lailatul Qadar? Dan amalan apa saja yang biasa dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di malam ini? Semua kami bahas dalam segmen Q&A bersama Ustadz Zaki Mirza. Sebagai manusia biasa, kita tidak bisa memastikan kapan malam 1000 bulan ini datang. Meski begitu, para ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar terjadi pada malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan, seperti malam ke-21, 23, 25, serta malam ke-27. Bukan tanpa alasan, pendapat tersebut didukung oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain memberi petunjuk lewat hadis, Rasulullah menyebutkan pula beberapa tanda datangnya malam Lailatul Qadar. Salah satunya adalah kondisi perubahan alam. Tanda-tanda malam Lailatul Qadar, sebagian ulama menyampaikan diantaranya adalah malam Lailatul Qadar itu ada pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Ashrul Awakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara sekian banyak tanda-tanda malam Lailatul Qadar, matahari terbit lebih sejuk dan lebih tenang dari hari-hari biasanya. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda malam Lailatul Qadar adalah ditandai dengan bentuk bulan yang sedikit berbeda dari malam-malam sebelumnya. Namun bagi orang yang beriman, malam Lailatul Qadar hadir dengan tanda-tanda yang ada pada dirinya sendiri. Ketenangan jiwa, kedamaian hati, kesejukan pikiran. Seseorang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan mendapat kemuliaan besar, khususnya kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ulama berpendapat bahwa malam ini lebih baik dari malam 1000 bulan. Oleh karena itu, umat muslim gencar melaksanakan beberapa ibadah sholat demi mendapatkan pahala sekitar 83 sampai 84 tahun. Dan subhanallah, malam Lailatul Qadar adalah khairum min alfi syahr. Pada saat itu segala ibadah, segala kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pahalanya sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Maka beruntunglah orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allah memilih hamba-hambanya yang terbaik supaya apa? Supaya dia mendapatkan kado terindah dalam bentuk pahala yang pahalanya sama dengan beribadah selama 1000 bulan. Bulan Ramadan juga dikenal sebagai bulannya Al-Quran, karena pada 17 Ramadan dipercaya sebagai Nuzulul Quran, yakni hari diturunkannya Al-Quran. Rupanya ada juga sebagian orang berkeyakinan bahwa sebenarnya malam Lailatul Qadar bukanlah di 10 hari terakhir, melainkan pada 17 Ramadan. Seperti apa penjelasan Ustadz? Ada beberapa perbedaan pendapat. Malam Lailatul Qadar ada yang mengatakan di 10 hari terakhir atau Ashrul Awakhir. Ada yang mengatakan jatuh pada 17 Ramadan atau di malam Nuzulul Quran. Tapi yang perlu kita fahami bersama bahwa tidak pernah ada seseorang yang mengetahui secara jelas, secara real dan konkret turunnya malam Lailatul Qadar, kecuali mereka hamba-hamba Allah yang betul-betul ikhlas. Nah, itulah kenapa saking ikhlasnya, saking hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, dia tidak pernah ingin menyampaikan kesejukan hatinya, kedamaian pikirannya kepada siapapun. Karena urusannya hanya dia dengan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak hanya manusia yang bergembira menyambut kehadiran malam Lailatul Qadar,
para malaikat pun berbondong-bondong turun ke bumi dalam jumlah sangat banyak, bahkan memenuhi bumi hingga 2/3 alam jagat raya, termasuk malaikat Jibril atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Rasul, sudah sepantasnya kita meneladani amalan-amalan beliau dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Apa saja yang Rasulullah lakukan saat malam Lailatul Qadar? Amalan baginda Rasulullah SAW di malam Lailatul Qadar, kalau merujuk pada beberapa hadis baginda Rasulullah SAW, tentunya segala kebaikan menjadi amalan saat itu. Segala zikir dan sholawat menjadi amalan saat itu. Karena kunci pembuka pintu gerbang malam Lailatul Qadar tentunya adalah bermunajat kepada Allah, berzikir, menyebut asma Allah, menyampaikan tanda cinta kepada baginda Rasulullah SAW, bersedekah kepada orang-orang du'afa, fakir miskin, bahkan dia bersedekah tidak hanya dalam keadaan senang saja, bahkan dia bisa berusaha untuk tetap bersedekah dalam keadaan susah sekalipun. Menjalankan amalan-amalan seperti sholat malam, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah selama 10 hari terakhir bulan Ramadan memungkinkan kita mendapat kemuliaan malam Lailatul Qadar. Ada pula pendapat bahwa terlihat ciri-ciri seseorang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Salah satunya adalah perubahan seseorang. Benarkah demikian? Yang perlu digarisbawahi adalah orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar tentunya perilakunya lebih baik, akhlaknya menjadi lebih mulia, pikirannya lebih banyak berpositive thinking atau husnuzon, tangannya ingin selalu memberi, dia tidak terjebak pada materi-materi duniawi, karena ciri-ciri orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar bahkan dia tidak pernah tahu bahwa ternyata Allah sudah menitipkan hidayah yang begitu mahal dalam dirinya, sehingga mulai muncullah kelembutan hati, kecerdasan berpikir, beragama yang lebih mulia, kemudian bahkan memuliakan siapapun yang ada di sekitarnya. Fakta lain yang terjadi di malam Lailatul Qadar ialah ditetapkannya takdir yang dirinci di Lauhul Mahfuz mengenai ketetapan ajal, rezeki, dan berbagai kejadian yang akan terjadi dalam 1 tahun. Pernyataan ini didukung oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah dalam arti takdir selama 1 tahun. Malam Lailatul Qadar ini adalah satu malam yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pilihan bagi siapapun yang ingin meraihnya. Allah hanya menyediakan tertulis di Lauhil Mahfuz bahwa si fulan pada suatu malam akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi permasalahannya, apakah si fulan dengan perangkat hidup yang sudah dititipkan oleh Allah dalam bentuk hati dan pikiran, dia mau menggunakan 2 elemen itu untuk meraih malam Lailatul Qadar. Ketika dia berusaha memberikan yang terbaik, maka Allah akan memberikan malam Lailatul Qadar. Tapi di saat dia pasrah, dia berpangku tangan menunggu keajaiban dari langit, dia pikir malam Lailatul Qadar hanya diberikan oleh Allah kepada siapapun, tidak dengan usaha, maka dia tidak akan meraih itu. Itulah ulasan seputar malam Lailatul Qadar bersama Ustadz Zaki Mirza. Punya pertanyaan dan ingin pertanyaan Anda dijawab langsung oleh Ustadz? Kirimkan ke media sosial resmi On The Spot ya. Saksikan terus On The Spot untuk update berbagai info unik dan konten viral lainnya hanya di Trans 7.